suka ngaji. Mereka dulu ditawarkan Nabi ilmu, dari sekian kelompok klan sahabat, mereka yang terima. Lalu mereka bertanya hal yang berat, kaifa kana rabbuna, Allah itu gimana sih? Sekarang gimana? Tadinya gimana? Dulunya gimana? Nanti gimana? Itu pertanyaan apa itu? Pertanyaan hakikat, bukan pertanyaan akidah. Orang akidah gak sanggup jawab. Gak sanggup. Ilmu akidah itu ilmu al-mabni alal burhanil aqli, ilmu yang dibangun dengan burhan akal. Kalau pertanyaan begini akal sampai gak? Allah dulu, sekarang, nanti ngapain? Itu makna terjemahnya. Kaifa kana rabbuna. Kalau yang belum pernah ketemu Allah bisa jawab nggak tuh? Allah itu sekarang ngapain gitu? Dulu ngapain? Nanti ngapain? Allah itu berubah-ubah nggak? Coba Anda mau tanya mantum. Habis kita doa sama Allah, tadinya Allah nggak tahu jadi tahu gitu ya? Ya, bener? Tidak. Ya. Kita doa nih, ya Allah saya perlu mobil gitu. Tadinya Allah nggak tahu jadi tahu gitu? Tidak. Hah? Tidak. Emang begitu? Oh pantesan doanya nggak ada yang diterima. Jadi kebanyakan orang berdoa, ini benar nih Ahlus Sunnah nih depan saya. Benar Ahlus Sunnah? Harus dibenerin Ahlus Sunnahnya. Allah itu alim bi'ilmihi al-qadim. Allah maha tahu dengan ilmu yang qadim, dulu belum ada alam semesta. Allah sudah tahu hajat kita sebelum kita ada. Maka sebelum antum berdoa, Allah sudah tahu belum? Terus ngapain doa? Doa itu manja-manja sebagai hamba. Allah suka sama hamba. Allah suka sama yang manja-manja. Yang manja itu disebut kekasihnya. Kita manja gak sama kekasih kita? Walaupun mukanya begini-gini, manja loh. Deh buatin kopi dong, itu manja namanya itu. Bener gak? Ini ibu-ibu manja gak sama suaminya? Lihat toko emas, kita emas gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah dulu, sekarang, nanti sama gak? Sama. Kenapa? Karena Allah itu qadim. Qadim itu ada sebelum kata ada itu ada. Oke? Maka Allah dulu, sekarang, nanti tidak berubah. Karena dulu, sekarang, nanti tidak berlaku baginya, hanya berlaku bagi Anda. Makanya dulu kan belum ubanan kan, sekarang udah ubanan tuh ya. Dulu belum keriput, sekarang udah keriput. Dulu masih bocil-bocil kecil, sekarang udah punya bocil lagi. Kita ini berubah. Tanda kita ini bukan kodim. Kita ini berubah. Dulu nggak ada jadi ada. Dulu kecil sekarang tua. Allah itu ad-dahru, pemilik waktu. Maka waktu tidak bergerak di tangannya. Itu sebabnya kalau orang dekat kepada Allah, waktu 5 menit rasanya bisa 5 jam. Waktu 5 hari bisa rasanya 5 menit. Kalau sudah dekat sama yang punya waktu. Udah dekat belum? Nah, makanya sholat aja rasanya lama ya kan? Karena belum dekat sama yang punya waktu. Allah menyebut dirinya anak dahru, akulah sang waktu. Maka hakikat waktu itu Allah. Bukan jam itu penanda waktu. Waktu itu bukan jam. Sekarang jam berapa? 8:04. Itu ngecek, saya lagi nggak bawa jam soalnya. Jam? Oke, itu bukan waktu, itu hanya menunjukkan waktu. Orang dulu kalau ngeliat bulan itu langsung ngeliat waktu. Ini bulan berapa nih? Bulan berapa? 14, udah lewat kali Kiai. 5? Tuh, ini ulama
Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan berikhtilaf mengenai bulan malam ini. Ini baru bulan yang jelas ini. Bagaimana bulan hilal? Hilal atau hilal? Hilal itu bulan sabit kecil, dia muncul hanya beberapa saat. Wajar se-Indonesia ramai, ya, menentukan Ramadan kapan. Malam ini antara ulama di Kota Makassar dengan ulama di kabupaten ini sudah berlain. Betul nggak? Jadi kalau kita nggak mengerti ilmu hisab dan ilmu isbat, ya antum menghisab aja, nggak usah mengisbat. Hisab, nggak usah sok tahu, nggak usah komentar kalau nggak ngerti, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali coba membicarakan hal yang kita nggak ngerti. Itu perintah larangan Allah kepada Rasulullah SAW. Hei Muhammad, kamu jangan bicara kalau nggak ngerti. Rasulullah jawab ketika ditanya, Allah gimana sekarang wahai Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Kana Allah wala syai'a ma'ah. Hadis Bukhari. Allah itu sekarang ada seperti dulu kala ada. Sebelum ente dulu ada, Allah itu sekarang sama. Sebelum bumi, langit, aras ada, Allah dulu sekarang sama. Ini yang nanya kan IQ-nya cerdas ini ya. IQ yang nanya, ternyata ini namanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Nanti punya cicit namanya Abul Hasan al-Asy'ari. Berkah beliaulah akidah kita berakidah Asy'ariyah. Apa ciri-ciri akidah Ahlussunnah Asy'ariyah? Belajar sifat 20. Namun kalau ada orang nggak mau jadi Asy'ari nggak apa-apa, nggak dosa kok. Kenapa? Rasulullah kan nggak pernah nyuruh jadi Asy'ari. Rasulullah hanya mengatakan alaikum bisunnati, ikutlah sunnahku. Menurut kita Ahlussunnah dengan silsilah guru kita, Imam Asy'ari itu imam yang meriwayatkan akidah Ahlus Sunnah. Makanya kita berimam kepada Imam Asy'ari. Kalau ada orang nggak percaya, nggak boleh dipaksa. Ya, katanya di sini banyak yang nggak percaya, bukan yang depan saya. Ya, nggak boleh. La ikraha fiddin. Kalau begitu, nih, ini sebenarnya kita ngalah supaya kita menang juga. Kalau kita nggak boleh maksa dia jadi Asy'ariyah Ahlussunnah, dia juga nggak boleh maksa kita jadi Wahabi. Itu maksudnya. Paham? Kita hargai dia, silakan. Orang mau jadi Wahabi, mau jadi apa? Terserah dia, nggak ada urusan. Mau jadi Sunni, mau jadi Syiah, itu hak dia bertuhan. Hak kita cuma dua, tawasau bil haq, tawasau bis sabr aja. Nggak boleh maksa. Tawasau itu bukan jidal, bukan debat, bukan bahsul masail, kiai, bukan. Tawasau saling mewasiatkan dengan al-haq dan harus sabar, nggak boleh marah-marah. Masa bubarin maulid pakai marah-marah? Bubarin yasinan pakai marah-marah, itu bukan tawasau bis sabr. Kalau nggak sepakat sama maulid, ajak ulamanya diskusi. Itu al-haq namanya. Tawasau bil haq. Al-haq itu sendiri siapa sebenarnya? Allah. Bukan tawasau bimazhabina. Bukan mewasiatkan orang ikut mazhab manhaj kita, bukan. Ikut pendapat kita, enggak. Al-haq. Al-haq itu hanya Allah. Al-haq cuma satu, yaitu Allah. Tapi cara memahami kebenaran lebih dari satu, bukan? Benar? Lebih dari satu? Coba. Katanya NU 4 mazhab nih Kiai. Benar? Benar nih Kiai. Katanya NU 4 mazhab kan? Coba masjid NU nggak kunut subuh, ramai persilatan. Ya, bisa-bisa imamnya, kalau beliau yang jadi imam nih, besok dipecat langsung. Ya. Gak usah bahas itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke laptop.
Ketika Rasulullah SAW jawab Allah dulu sekarang, la syai'a ma'ah, nggak ada yang bersamanya, dia tetap sendiri. Itulah kul huwallahu ahad. Allah tetap sendiri. Maka pertanyaannya, kalau Allah tetap sendiri, berarti hatta Nabi Muhammad tidak ada, hatta kita tidak dianggap ada. Kita ini ada karena diadakan. Nah, maka ada, wujud itu dibagi 3. Ngaji Ahlussunnah kan, biar kepalanya botak. Wujud dibagi 3. 1, wajib wujud itu apa maksudnya? Yang nggak bisa nggak ada, berarti pasti. Yang tidak bisa tidak ada. Negatif kali negatif sama dengan yang tidak kali tidak. Ya, yang benci matematika, katanya Ustadz benci matematika. Itu ilmu akidah pakai ilmu matematika. Orang kalau nggak ngerti matematika, itu nggak bisa memahami ilmu kalam sifat 20 dengan baik, terutama sifat al-wujud. Allah itu apa tadi? Wajibul wujud. Kalau kita apa? Coba lihat bayang-bayang sama tangan. Punya bayang-bayang nggak? Jangan-jangan nggak punya bayang-bayang, coba cek dulu. Jangan-jangan orang gunung turun ke, ya cek dulu ada ini nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kena prank ya. Oke. Bayang-bayang punya? Kapan ada bayang-bayang? Sejak yang punya bayang-bayang ada. Benar nggak? Disinilah kelirunya sebagian ahli hakikat. Kata ahli hakikat, bayang-bayang itu kita yang punya bayang-bayang Allah, maka kita ada dari dulu bersama Allah. Kodim dong. Keliru. Menceritakan bayang-bayang bukan menceritakan kodim, tapi menceritakan ta'alluq, hubungan. Bayang-bayang, nggak usah bayang-bayang deh, depan cermin. Depan cermin kalau kita ngaca, udah ngaca belum sebelum kesini? Udah, makruh lo ngaca tiap hari. Tahu nggak? Ini bukan tahadus bin ni'mah. Emang nggak nikmat. Saya itu sisir rambut cuma sekali sebulan, hanya waktu cukur rambut. Percaya nggak? Cukur rambut baru disisir. Siapa yang nyisirin? Tuh keren kan, disisirin orang. Ya ada nyisir sendiri. Habis mandi udah biarin. Karena dulu dapat hadis bercermin setiap hari itu makruh. Sahih Bukhari itu. Ya, kita kan baca Sahih Bukhari mau ngamalkan Sahih Al-Bukhari. Ini bukan untuk ibu-ibu ya, untuk kami aja ya. Yang sudah bermuka Nabi Yusuf inilah. Di cermin itu rupa kita bukan? Ya. Tapi yang di dalam itu kita atau bukan? Bukan. Terbalik nggak? Kirinya kanan, kanannya? Kira-kira begitulah cara memahami kita dan Allah. Ini secara ilmu hakikat, bukan ilmu akidah ya. Ilmu hakikat. Kita itu kebalikannya Allah. Kita ini dhaif, Allah itu qawi. Kita ini hadis baru, Allah itu qadim. Dibalik. Tapi jika yang punya bayang bergerak, yang di dalam cermin bergerak. Wama, gimana ayatnya? Idza aradallahu, yang akhir Yasin aja deh. Innama. Terus ada kalimat kun, itu kalimatnya iradah. Kalau dia berkehendak bergerak, maka bergerak di dalam. Saya bergerak begini, itu geraknya Allah. Tapi ketika saya salah dalam bergerak,
adabnya tidak boleh mengatakan ini Allah yang menakdirkan, ini Allah yang buat. Itu bab adab. Jadi beda Ahlus Sunnah dengan kelompok Jabariyah. Jabariyah itu yang serba takdir. Kalau dosa nyalain Allah kan enak bener. Kenapa ente korupsi? Takdir aneh. Enak kan? Gitu ya. Kenapa kamu maksiat? Emang digerakkan Allah, nikmat akhi. Nggak begitu. Itu su'ul adab. Coba perhatikan. Nabi Allah Khidir ketika selesai membunuh anak kecil dan merusak kapal lalu menaikkan tiang. Itu aneh semua dalam hukum syariat Nabi Musa. Semuanya berlawan dengan syariat. Ketika ditanya, apa jawaban dia? Ma fa'altuhu. Tidaklah aku lakukan itu. Ada nama kiai di ujung di hadiah ini. Tidaklah aku lakukan itu dari urusanku, amri. Nama Pak Kiai disebut di Quran. Sepertinya ayahanda beliau membaca kisah Nabi Khidir. Makanya sampai sekarang kalau cerita Nabi Khidir senang sekali beliau ya. Barakallahu fikum. Nabi Khidir tidak berani bilang ini amrullah, cuma bilang ini bukan amri. Itu adab. Contoh lain, ini doa. Kita kalau doa dapat barang baru gimana? Ini pada doa nggak kalau dapat barang baru? Termasuk baru menikah, bukan istri baru, bukan. Baru menikah. Tolong diluruskan. Barang baru, kendaraan baru, baru menikah. Jangan salah ya. Maka dianjurkan pegang bagian kepalanya, lalu membaca doa. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairu ma jabalta alaih. Allahumma inni as'aluka khairu wa kharafi wa khairu ma jabalta alaih. Ya Allah, aku mohon doa kebaikannya, kebaikan di dalamnya, dan kebaikan yang engkau tempelkan di dalamnya. Jabalta alaih, engkau. Tapi giliran yang kedua, Allahumma inna a'udzubika min syarrihi wa min syarri ma fihi. Benar? Ya Allah, lindungi aku dari keburukan benda ini dan keburukan di dalamnya. Enggak, kalimatnya enggak begini. Dan keburukan yang kau letakkan di dalamnya. Enggak. Itu Jabariyah. Ahlus Sunnah itu adabnya tinggi. Ahlus Sunnah itu adabnya tinggi. Walaupun tahu bahwa semua yang ada di bumi ini, di langit ini, ciptaan Allah, takdir Allah. Tapi yang buruk-buruk mereka tidak berani sebutkan sebagai perbuatan Allah.